Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Di sini Bu Guru lihat absennya sudah lengkap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Meskipun kita belajar secara daring, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan Bu Guru beri aba-aba. Selalu ku rindukan desaku yang permai, Desaku yang cinta, pujaan hatiku, wafat ayah dan bunda, dan bagus, semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Kemarin kita sudah belajar materi tentang apa ya? Iya, bagus. Kita sudah belajar tentang keberagaman budaya. Kali ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, lingkungan sekitarku. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan kegiatan mencermati teks cerita fiksi berjudul Awal Mula Telaga Warna, siswa dapat menganalisis sifat tokoh-tokoh dengan benar. 4. Dengan kegiatan percobaan, siswa mampu menyimpulkan hubungan antara gaya dan gerak dengan benar. Sudah siap untuk belajar? Tepuk TPK. Perhatikan ilustrasi dari Bu Guru. Pada saat liburan sekolah, Rian sedang membaca teks cerita legenda. Apakah kalian pernah membaca cerita fiksi legenda? Pernah. Cerita legenda apa saja yang pernah kalian baca? Danau Toba. Oh ya, Asal Mula Danau Toba. Bercerita tentang apa ya cerita legenda itu? Cerita zaman dahulu. Cerita zaman dahulu. Asal usul suatu tempat, bagus. Jawaban Tri dan jawaban Putra. Cerita legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu, yang berhubungan dengan peristiwa sejarah tentang asal-usul suatu tempat. Kemarin Bu Guru sudah mengirimkan teks cerita legenda di Google Classroom. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah. Ya, sudah. Guru tes terlebih dahulu. Judulnya apa ya? Asal mula warna. Ya, bagus. Asal mula Telaga Warna. Informasi apa lagi yang kalian peroleh? Mari kita diskusikan bersama. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Raja, Permaisuri, dan Putri. Ya, Raja, Permaisuri, dan Putri. Selanjutnya, di mana Raja melakukan pertapaan? Di hutan. Di hutan. Apa hadiah yang disiapkan Raja untuk ulang tahun putrinya? Kalung warna-warni.
Ya, kalung permata berwarna-warni. Mengapa permaisuri bersedih? Karena putri menolak kalung pemberian permaisuri dan memutus kalungnya. Pesan moral apakah yang kita dapatkan dari cerita di atas? Menghargai, saling menghormati. Tepuk konsentrasi. Bisa? Bisa. Tepuk siang. Tepuk pagi. Lagi satu kali, deh. Siang. Malam. Jadi sudah konsentrasi dalam belajar. Perhatikan ilustrasi selanjutnya. Setelah Rian membaca teks cerita legenda di kamar, dia melihat posisi meja di kamarnya agak berantakan, sehingga dia melakukan dua aktivitas. Dari kedua gambar di atas, aktivitas apa yang Rian lakukan? Menarik dan mendorong meja. Bagus. Untuk lebih memahami materi tentang gaya dan gerak, mari kita saksikan video berikut ini. Kali ini kita bakal belajar tentang gaya dan gerak pada benda. Apakah kamu suka bermain bola? Coba perhatikan gerakan bola tersebut. Bola bergerak ke sana kemari ketika kita menendangnya. Apa yang menyebabkan bola bisa bergerak ya? Yuk kita simak. Ada yang tahu gak apa itu gaya? Bukan gaya selfie ya. Gaya dalam IPA tidak sama dengan gaya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan Contohnya, ya. menendang bola, mendorong lemari. Jika kita melakukan dorongan atau tarikan terhadap suatu benda, berarti kita telah melakukan gaya terhadap benda tersebut. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. 1. Gaya menggerakkan benda diam. Benda diam akan bergerak jika diberi gaya. Contohnya yaitu ketika kita bersepeda. Sepeda yang tadinya diam saat kita goes menjadi bergerak. Dua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Benda-benda yang bergerak tersebut dapat berhenti atau diam jika diberi gaya. Sepeda yang bergerak akan berhenti jika direm. 3. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Jika kamu amati, kecepatan motor tersebut tidak akan sama. Kamu bisa melihatnya pada speedometer. Ketika jalan lenggang, pengemudi akan menaikkan gasnya. Namun, ketika jalan mulai ramai, pengemudi akan menurunkan gasnya atau mengerem. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. Sepeda tidak hanya dapat berjalan lurus, sepeda dapat kita belokkan ke arah yang kita butuhkan. Jika ingin mengubah arah sepeda, kita cukup membelokkan stangnya. 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Slime yang semulanya berbentuk lingkaran berubah bentuk ketika kita memainkannya. Dari video tadi, informasi apa yang kita peroleh, apa itu gaya dan apa itu gerak. Gaya tadi apa ya? Tarikan. Gaya berupa tarikan dan dorongan. Ya pinter Nuraini. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati atau menjauhi tempat asalnya. Bu Guru nanti akan menampilkan 5 gambar. Nah, kita analisis pengaruh gaya terhadap benda pada gambar di bawah ini apa? Gambar pertama Bu Guru tayangkan, perhatikan semua.
ada seorang anak sedang membuat vas bunga. Apa ya pengaruh gaya terhadap benda tersebut? Betul, gaya dapat mengubah bentuk benda. Awalnya bentuknya apa, Syah? Tanah liat. Oh iya, tanah liat. Kemudian bentuknya diubah menjadi Vas bunga. perhatikan gambar kedua. Membuat benda bergerak menjadi diam. Iya, membuat benda bergerak. Bolanya awalnya bergerak, kemudian ditangkap menjadi diam. Berarti betul tadi jawabannya Pramesti. Gaya mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Ada gambar kelima, sedang mengayuh sepeda. Mengubah kecepatan suatu benda. Betul, mengubah kecepatan suatu benda. Buatlah sebuah kreasi sederhana dengan menggunakan plastisin. Kemarin Bu Guru sudah mengirimkan chat di Google Classroom untuk mempersiapkan plastisin. Sudah punya semua? Sudah. Coba Bu Guru tanya, apakah sudah jadi? Sudah. Sudah, coba tampilkan satu persatu. Tri dulu. Tri membuat apa ya? Buat mobil. Iya, membuat mobil. Awalnya dari plastisin, kemudian menjadi mobil. Berarti gaya? Mengubah bentuk benda. Gaya mengubah bentuk benda buatannya Tri. Iya, membuat apa Nur Aini? Pesawat. Iya, bagus, membuat pesawat. Kamu gerakkan berbelok-belok. Nah, apa pengaruh gaya terhadap pesawat yang kamu buat? Gaya dapat merubah arah suatu benda. Nah, betul. Gaya dapat merubah arah gerak suatu benda. Ya, Salsabila membuat apa? Vespa. Oh, bagus sekali. Salsabila membuat Vespa. Apabila kamu jalankan Vespanya, kemudian berhenti, berarti apa pengaruh gaya terhadap Vespa itu? Benda bergerak menjadi diam. Ya, betul. Coba Rahma membuat apa, Rahma? Membuat Gelas. gelas. Nanti hasil kreasi kalian, kemudian kalian foto dan diupload di alamat link yang sudah Bu Guru kirim di Google Classroom. Bisa? Bisa. Kalian juga melakukan percobaan. Ayo mencoba dengan didampingi orang tua. Nggih. Nanti kalian melakukan gerakan menarik dan mendorong meja. Oke, di video. Kemudian kalian menjawab soal pada LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Bisa tidak ya kira-kira? Bisa. Bagus, pintar, harus yakin bisa. Hari ini kita sudah belajar materi apa saja ya? Cerita fiksi legenda. Ya, betul. Iya, betul. Kita sudah belajar cerita legenda, fiksi legenda. Kemudian kita sudah belajar tentang gaya dan kita sudah belajar tentang gerak. Oke, nanti kalian mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk kuisis yang ada di Google Classroom sebentar. Nanti kalian ganti dengan nama kalian. Misalnya tadi Nur Salsabila Pramesti, kemudian kalian klik start, dan kalian bisa mulai mengerjakan. Pembelajaran kita hari ini selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Selalu menjaga sikap kita. Kita harus bersikap baik dimanapun kita berada. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih anak-anak Bu Guru yang pintar dan hebat. Selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.